Ini malaikat raqib atid pada saat manusia buang hajat, pada saat manusia hubungan badan dengan istrinya, pada saat manusia mandi, itu tidak membersamai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma alimallahu subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safil haniyya wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Bapak Ustaz Dimaskun, Bapak Ketua RT 8 yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Ibu dan Bapak segenap warga RT 8 Taman Cikande yang mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah masuk ke dalam golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang berbahagia, alhamdulillah di malam Rabu ini merupakan malam perdana kita memulai kembali kajian kitab Jauhar Tauhid dan kitab Taqriratus Sadidah. Kita teruskan kajian yang tertunda sebelum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita pelajari dicatat oleh Allah sebagai bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi saksi bahwa kita termasuk golongan allazina utul ilma darajat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang berbahagia, langsung saja kita awali kajian ini dengan kitab Jauhar Tauhid. Kita teruskan bait yang ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bi kulli 'abd
abdin hafizuna wukilu wa katibuna khiratun lan yuhmilu. Udah sekali aja, satu bait saja ya. Bi kulli abdin hafizuna wukilu, ay wakalallahu ta'ala bi kulli abdin malaikatan hafizina siwal malaikatil katibin. Di dalam bait yang ke-85 ini musannif berusaha ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa golongan malaikat yang mendapatkan mandat dan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi manusia. Bi kulli 'abdin hafizuna wukilu, ay wakalallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan bi kulli 'abdin, pada setiap hamba, baik yang kafir ataupun yang fasik ataupun yang mukmin dan muslim, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa, kakek-kakek ataupun nenek-nenek, janda ataupun duda. Allah telah menugaskan pada setiap hamba tanpa terkecuali malaikatan hafizina. Siapa yang telah Allah tugaskan pada setiap hamba, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan malaikat hafizun atau malaikat hafazah. Jadi pada setiap diri kita ini ada malaikat yang bertugas menjaga kita, yang bertugas melindungi, memelihara kita dari berbagai macam bahaya, musibah, penyakit. Dan malaikat tersebut disebut dengan malaikat hafizun atau malaikat hafazah. Siwal malaikatil katibin. Nah, malaikat hafizun ini beda dengan malaikat katibun. Malaikat katibun adalah malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Tuh, jadi ada malaikat katibun, ada malaikat hafizun. Nah, malaikat hafizun ini tugasnya yahfazunahu minal madar, memelihara, menjaga dan melindungi setiap hamba dari madar, dari bahaya. Fayulazimunahu ala kulli halin. Malaikat hafizun ini selalu bersama dengan manusia dalam keadaan, situasi, kondisi dimanapun manusia berada, selalu ditemani oleh malaikat hafizun, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tertidur, dalam keadaan maksiat ataupun dalam keadaan taat. Ni malaikat hafizun selalu bersama dengan hamba, dengan manusia, tanpa memandang bulu, tanpa memandang status sosial, nama, jabatan, itu enggak dilihat oleh malaikat hafizun. Beda halnya dengan malaikat katibun, malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal ini meskipun sama dengan malaikat hafizun di dalam membersamai manusia, hanya saja malaikat katibun pada saat-saat tertentu tidak menemani manusia, sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah diriwayatkan
oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa ta'ari, berhati-hatilah kamu sekalian dari ta'ari, telanjang bulat. Ya, jadi jangan kebiasaan telanjang bulat. Pada saat mandi pun kalau bisa pakai kain atau pakai celana. Ya. Fa inna ma'akum man la yufariqukum, sebab ada malaikat yang selalu bersamamu dan tidak pernah berpisah darimu. Illa kecuali indal ghaid, pada saat buang hajat. Ini malaikat tidak menemani pada saat manusia buang hajat. Wahina yufdir rajulu ila ahli, dan pada saat laki-laki berhubungan badan dengan istrinya. Ini malaikat enggak nemenin. Ada yang ketiga, tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu pada saat wa'indal gusli, pada saat mandi. Dalam hadis ini hanya disebutkan dua, pada saat buang hajat, pada saat hubungan badan. Sedangkan dalam hadis lain ditambah, yaitu pada saat mandi. Ini malaikat tidak membersamai manusia dalam tiga keadaan tersebut. Malaikat apakah yang tidak membersamai manusia dalam tiga hal itu? Jawabannya adalah malaikat katibun, malaikat pencatat amal. Nanti akan dibahas di penggalan bait selanjutnya bahwa malaikat pencatat amal disebut malaikat katibun, namanya raqib atid. Ini malaikat raqib atid pada saat manusia buang hajat, pada saat manusia hubungan badan dengan istrinya, pada saat manusia mandi, itu tidak membersamai manusia. Lah kalau begitu kesempatan dong, mumpung gak ada malaikat raqib atid, boleh melakukan apa saja? Enggak. Meskipun malaikat raqib atid tidak bersama dengan manusia dalam tiga hal itu, pada saat manusia selesai melakukan ketiga hal tersebut, itu ada amaroh, ada tanda, ada ciri. Dia telah melakukan ini, telah melakukan itu. Nah, dari tanda tersebutlah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi jangan salah paham. Oh, di WC malaikat raqib atid gak masuk nih, mumpung di WC. Berbuat apapun, mumpung malaikatnya nggak ikut, nggak ada. Ya tetap pas keluar dari WC mah ada tandanya, ada amarohnya, ada cirinya. Oh, ini habis ngapain aja di WC, dicatat tuh malaikat raqib atid. Nah, itu kalau malaikat raqib atid, malaikat katibun pencatat amal. Sedangkan malaikat hafidun tidak pernah berpisah dengan manusia, baik dalam keadaan sedang buang hajat, ketika sedang mandi, ketika sedang hubungan badan dengan istri sekalipun, malaikat hafidun tetap menjaga manusia dan tetap ada bersama dengan manusia. Begitu. Lain halnya juga dengan malaikat rahmat, malaikat rahmah, malaikat yang Allah tugaskan untuk menyebarkan dan menurunkan kasih sayang, mendoakan yang baik-baik untuk manusia, malaikat rahmat. Ini malaikat rahmat la yadkhulunal baital ladzi fihi kalbun aw jarasun aw suratun, tidak akan pernah memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, aw jaros atau ada lonceng, aw suratun atau ada lukisan yang bernyawa, patung yang bernyawa. Ini malaikat rahmat gak masuk. Malaikat hafidun mah masuk aja. Tuh, jadi kita harus paham nih beberapa hadis yang menjelaskan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada lukisan patung yang bernyawa atau ada lonceng. Nah, yang dimaksud malaikat di situ bukan semua malaikat, tapi malaikat apa? Rahmat. Tuh, kan kalau ngaji mah tahu, oh malaikat rahmat yang enggak masuk. Sedangkan malaikat katibun tetap masuk. Malaikat hafidun tetap masuk. Ketika manusia masuk ke jamban, masuk ke WC untuk buang hajat, untuk mandi, ada malaikat yang gak ikut masuk. Malaikat apa?
Katibun, raqib atid. Tapi tetap nanti dia akan catat juga apa yang dilakukan manusia di dalam WC itu. Sebab nanti pas keluar ada tandanya, bisa ngapain aja di dalam WC. Sedangkan malaikat hafidun tetap masuk ikut dalam WC. Jadi malaikat yang membersamai manusia 24 jam non-stop adalah malaikat hafizun atau malaikat hafadhah. Tugasnya apa? Menjaga manusia. Baik, Allah kan tidak hanya menciptakan manusia. Ada makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, namanya jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wallahu a'lam bimuradi, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa melainkan liya'buduni, hanya untuk menyembah kepadaku. Berarti yang ditugaskan menyembah kepada manusia, yang diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, yang diperintahkan menyembah kepada Allah bukan hanya manusia, ada golongan lain selain manusia yang berkewajiban menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, makrifat kepada Allah, dan hidup berdampingan dengan manusia. Siapa mereka? Jin. Jin, ya. Kenapa dikatakan jin? Sebab lijtinani, sebab tertutup dan terhalang, tidak terlihat. Maka bayi yang di dalam kandungan disebutnya apa? Janin. Janin itu lafaznya sama dengan jin. Ya, janin, jin, jinah, artinya tidak terlihat. Ya, hanya orang tertentu yang bisa melihat janin dengan cara apa? USG. Dan jin pun sama, hanya orang tertentu yang bisa melihat jin. Siapa? Paranormal. Orang yang dibukakan oleh Allah, ya, mata batinnya. Ya, udah jangan pengen lihat jin lah, udah. Ya udah lihat manusia udah senang, Bang, ngapain lihat jin lagi, udah. Cukup tahu, cukup yakin jin itu ada. Jangan pernah pengen mau lihat, jangan pernah pengen mau lihat. Apalagi berharap pengen nikah dengan jin, jangan. Ya. Bangsa manusia masih banyak. Ngapain? Begitu. Nah, kalau manusia ada malaikat hafidun yang dampingi. Apakah bangsa jin juga sama? Nah, kata para ulama, walil jinni hafidhuna kamalil insi. Jin juga sama. Ada malaikat-malaikat hafidun yang mendampingi mereka. Mau jin kafir, mau jin muslim, ada malaikat hafidun yang menjaga mereka. Nah, berapa jumlah malaikat hafizun dan di mana tempat mereka? Wahtulifa fi adadil hafidina wa makanihim lakinnahu lam yarid nassun qati'un fi hadza kanal imsaku aula. Para ulama ahli tauhid berbeda pendapat tentang masalah berapa jumlah malaikat hafidun dan di mana tempat mereka. Ini malaikat hafidun yang mendampingi manusia jumlahnya berapa dan tempatnya di mana? Para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi karena tidak ada nas qati', tidak ada nas teks Quran ataupun hadis yang jelas menerangkan jumlah malaikat hafidun dan lokasi mereka, maka lebih utama kita tidak membahasnya. Cukup kita yakini malaikat hafidun ada terus bersama dengan kita, tidak pernah ketinggalan kita mau kemanapun, dan tidak pernah berpisah dengan kita pada saat dan situasi apapun. Jadi nggak usah takut jadi orang itu. Tengah malam keluar sendiri, saya nggak sendiri, ditemani malaikat hafidun. Nah, ini malaikat hafidun, kata para ulama, pemeliharaan dan perlindungannya terhadap kita itu akan semakin kuat kalau kitanya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu, banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ini perlindungannya kuat sekali. Lain halnya dengan orang yang tidak berzikir, jarang berdoa, tidak menjaga wudu, tidak dawam wudu. Nah, ini perlindungannya lemah. Maka ketika Abu Ya'ardani, salah satu ulama besar dan pejuang kemerdekaan juga ya di tanah Banten ini,
dimakamkan di Panggang Cisoka. Ketika beliau mengomentari orang-orang yang ingin mendapat keselamatan dan perlindungan dengan menyimpan wapak ataupun jimat, ya, atau bersekutu dengan bangsa jin. Kata Abu Yadani, ini orang yang kayak gitu kayak lemah iman. Bukankah Allah sudah mewakilkan dan menugaskan malaikat hafidun untuk menjaga manusia? Ya udah cukup dengan peliharaan Allah itu. Allah sudah menjamin keselamatan dan perlindungan kita dengan diutusnya dan ditugaskannya malaikat hafidun. Gak perlu bayar gaji, Pak. Kita mah kalau punya rumah gede, gerbangnya gede, halamannya luas, mobil banyak. Rumah siapa itu? Sama orang. Ini kan harus nyewa satpam. Tiap bulan digaji, ya apa enggak? Kemarin pada mudik tuh, rumah pada kosong. Kan ada yang enggak mudik, bayar enggak tuh? Uang apa namanya? Uang keamanan, ya. Ya, uang jaga. Nah, kita enggak perlu bayar, Pak. Malaikat hafidun enggak butuh bayaran kita, asalkan kita patuh dan taat kepada Allah. Wirid, zikir, doa kita amalkan, yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Dawam wudu, insya Allah perlindungan mereka terhadap kita akan kuat dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tuh malaikat hafizun. Ada juga yang mengatakan, ya, sebagian ulama jumlah malaikat hafidun itu 10, ya. Tempatnya di setiap lubang, ya. Hidung ada berapa lubang? 2. Telinga berapa tuh? 4. Mulut berapa? 5. Mata 2. Jumlahnya 7. Kemaluan depan 1. Jumlah 8. Kemaluan belakang jumlah 9. Satu lagi apa? Nih, besar. Ujal apa bahasa Arabnya? Bahasa Indonesianya? Pusar, ya. Pusar 10, ya. Mata 2, telinga 2, hidung 2, mulut, kubul, dubur, pusar 10. Itu kata sebagian ulama. Dan mereka itu jumlahnya total 20. Bergantian shift malam dan siang. Kapan bergantiannya? Di waktu asar dan subuh. Tuh, jadi kalau waktu asar dan subuh, malaikat hafidun kata sebagian ulama itu ganti shift, opersif. Jadi mereka kerjanya itu 12 jam. 12 jam. Yang gaji siapa? Allah, Pak. Kita mah tahu beres saja udah. Makanya orang yang bermaksiat kepada Allah ini nggak tahu terima kasih sama Allah. Nggak perlu malaikat hafidun tuh. Kalau satu malaikat hafidun dibayar 3 juta aja. Berapa tuh? Sehari, sebulan berapa? Nggak kebayar, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini bayangin, telinga nggak ada tutupnya, hidung nggak ada tutupnya. Kita tidur, nyamuk nggak masuknya, semut nggak masuk, nggak pada masuk. Padahal ini nggak ada tutupnya nih. Ada malaikat yang menjaga. Nih kita jarang merenung ke sana, jarang berpikir ke arah sana. Kenapa? Karena sudah larut dalam kenikmatan, udah larut dalam kesenangan, akhirnya lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Ini ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat hafidun, ya, yaitu surat Ar-Ra'du, ya, ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuh, ya. Baginya ada mu'aqibat. Mu'aqibat itu malaikat hafidun yang silih berganti. Di hadapannya dan di belakangnya menjaga mereka dari amrillah, dari perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa katibuna khiratun lan yuhmilu. Setelah musannif menjelaskan tentang keberadaan malaikat hafizun, maka ki musannif di dalam potongan bait selanjutnya menjelaskan tentang malaikat katibun atau katabah atau raqib atid.
Wa katibuna khiratun, malaikat katibun adalah malaikat pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mulia, tidak pernah bermaksiat, selalu taat dan patuh di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lan yuhmilu, dan malaikat katibun tidak pernah meninggalkan manusia, menyia-nyiakan apa yang telah mereka perbuat, selalu dicatat oleh malaikat katibun, meskipun manusia itu sedang berada di kamar mandi ketika buang hajat, atau di kamar sedang berhubungan dengan istri atau suaminya, atau sedang mandi di kamar mandi, meskipun malaikat katibun tidak membersamai mereka, akan tetapi catatan apa yang telah mereka perbuat di sana akan tetap ditulis oleh malaikat katibun atau malaikat katabah. Nah, jumlah malaikat katibun ini hanya 2, dan kedua-duanya disebut raqib atid. Nah ini ya, menurut pendapat yang mu'tamad bahwa malaikat pencatat amal baik dan amal buruk jumlahnya 2. Namanya mereka siapa? Nih kalau yang dipahami oleh kebanyakan orang, mungkin sebagian di kita pahamnya itu juga ya, bahwa pencatat amal baik malaikat apa? Raqib. Pencatat amal buruk atid. Nah, di dalam kitab yang kita pelajari ini dan di dalam kitab tauhid yang lainnya, kullun minhuma, ternyata malaikat pencatat amal dua-duanya bernama raqib atid. Jadi raqib atid itu nama satu malaikat. Tuh pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Ya, saya aja dulu ya dari kecil pahamnya gitu. Pas ngaji tauhid ternyata yang lebih tepat itu raqib atid nama satu malaikat. Di kanan raqib atid, di kiri raqib atid. Selama ini kan kita pahamnya di kanan malaikat raqib, di kiri malaikat atid. Ternyata raqib atid di kanan, raqib atid di kiri. Iya, emang kayak gitu. Bukan salah. Bukan kurang tepat, mengikuti pendapat yang tidak kuat begitu. Jadi tidak dikatakan salah, tidak dikatakan kurang tepat begitu. Hanya yang lebih sempurna lagi dan lebih kuat lagi, kita mengatakan bahwa yang di kanan raqib atid, yang di kiri raqib atid begitu. Ya, saya tidak tahu di terjemahnya ada atau tidak bahasan ini, tapi kalau di dalam kitab saya syarahnya ada gitu ya. Jadi kullun minhuma raqibun wa atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tuh. Dalam Qur'annya pun nyebutnya sepaket raqibun atid, bukan raqib dan atid. Jadi malaikat itu 2 ya, cuman namanya raqib atid masing-masing. Ya, namanya sama. Raqibun wa atidun. Iya, kalau yang kanan raqib, yang kiri atid itu raqibun wa atid pakai waw. Dalam Quran kan enggak pakai waw. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. 1 berarti. Jumlahnya 2, cuman namanya masing-masing raqib atid. Oh, kan baru tahu ya. Tuh, itu pentingnya ngaji ya. Jadi banyak sekali yang kadang-kadang paham yang dulu ya, masuk ke dalam hati kita, ternyata itu ngikuti pendapat yang tidak kuat. Ya tidak salah, betul juga, cuman yang paling kuat tadi. La yataghayyarani madama hayyan. Malaikat raqib atid ini tidak pernah berubah fisiknya. Semenjak kita lahir ke alam dunia, terus menincak usia balik sampai kita menjelang wafat nih, malaikat raqib atid seperti itu saja bentuknya, fisiknya, tidak mengalami perubahan. Beda dengan kita. Dulu mungkin 30 tahun yang silam ya masih pada ganteng-ganteng ya, pada cantik-cantik ya. Sekarang masih ada juga, sisanya masih ada gitu. Alhamdulillah tambah ganteng ya, Masya Allah. Fa idza mamata qama ala qabrihi yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani wa yaktubani thawabahu ila yaumil qiyamati in kana mu'minan. Apabila seorang manusia meninggal dunia,
Jika dia orang yang beriman, maka malaikat Raqib Atid ini yang dua-duanya berdiri di atas kubur manusia yang beriman tadi, bertasbih, bertahlil, membaca takbir, mencatat pahala sampai hari kiamat teruntuk sang penghuni kubur. Masya Allah. Itulah untungnya jadi orang beriman. Ketika di dunia, nyatet ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dicatat sama malaikat Raqib Atid. Pas kita meninggal, nih malaikat Raqib Atid nggak ikut mati. Dia berdiri di atas kubur kita, orang-orang yang beriman, dan dia bertahlil, baca la ilaha illallah, bertasbih, baca subhanallah, bertakbir, baca Allahu Akbar. Dan pahala tasbih, tahlil, dan takbirnya itu dicatat untuk siapa? Si penghuni kubur itu. Masya Allah. Berarti jumlah malaikat Raqib Atid banyak. Sejumlah manusia dan jin. Hanya dari setiap manusia 2. Ya, berarti jumlahnya double ya. Kalau manusia ada 1 miliar, berarti Raqib Atid 2 miliar. Begitu dan seterusnya. Bagaimana kalau yang meninggal itu orang kafir? Malaikat Raqib Atid, 2 malaikat Raqib Atid itu berdiri di atas kubur orang kafir dan melaknat, mengkutuk si kafir sampai hari kiamat. Jadi setelah meninggal, dosa yang ketika hidup tetap ada, bahkan dia mendapat tambahan siksa sampai hari kiamat dari kutukan malaikat Raqib Atid. Nauzubillah min dzalik. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa malaikat Raqib Atid jumlahnya 4. Siang 2, malam 2. Dan malaikat Raqib Atid ini yu'arrikhuna ma yaktubuna min a'malil ibadi fi zamani wal makan. Ini ketika manusia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, itu dicatat sama malaikat Raqib Atid berikut dengan tanggal, waktu, jam, dan tempat. Oh, Masya Allah. Ini belajar akuntannya di mana ini? Ya, malaikat Raqib Atid. Jelas, ya, nggak ada yang kelewat nih malam ini Rebo kita ngaji nih. Dari jam sekian sampai jam sekian, ya, di tempat mana, ya, kemudian malam apa, hari apa, bulan apa, masehinya, bulan hijrinya dicatat sama malaikat Raqib Atid. Masya Allah. Kelihatan nggak malaikatnya? Kelihatan ya? Ada nih sebelah kanan nih Raqib Atid, kiri Raqib Atid. Memang yang kanan nyatat amal baik, yang kiri nyatat amal buruk, tapi dua-duanya bernama Raqib Atid. Ini kalau yang Raqib Atid sebelah kanan nyatat amal baik, semua yang kita lakukan ya berkaitan dengan kebaikan tuh nggak pakai nunggu langsung dicatat. Tapi kalau yang amal buruk, malaikat Raqib Atid sebelah kiri, ini kalau kita berbuat dosa nggak langsung dicatat. Dikasih waktu 3 jam. Kalau dalam kurun waktu 3 jam itu dia bertobat, menyesal, minta ampun kepada Allah, nggak jadi dicatat. Justru yang nyatet malaikat Raqib Atid sebelah kanan. Tuh, itulah kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Jadi nggak langsung dicatat dosa itu, ditunggu sampai berapa? 3 jam. Udah 3 jam, nggak juga bertobat baru dicatat. Begitu. Bagaimana kalau ada orang yang nggak percaya dengan malaikat Raqib Atid? Ya, orang yang tidak percaya terhadap malaikat Raqib Atid, tidak percaya ada dicatatnya amal oleh malaikat Raqib Atid, ini dihukumi kufrun, kafir. Naudzubillah min dzalik, kafir. Kenapa? Karena keterangannya langsung ada teksnya dalam Quran. Tadi saya bacakan ya. Ada dalam ayat yang lain juga, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat apa itu? Pernah dengar Pak Ustadz? Surat apa kayaknya ya? Al-Infitar. Ya. Al-Infitar. Ayat 10, 11 sampai 12. 10, 11, 12. Di dalam ketiga ayat itu menjelaskan tentang malaikat hafidin dan malaikat katibin, hafidun dan katibun. Nah, apakah malaikat Raqib dan Atid ketika mencatat ketahuinya? Entah itu bawa pulpen sama kertas, wallahu alam, yang penting nyatet aja udah. Ya, nyatet. Baik.
Nah, itulah bait yang ke-85 ya. Jadi kesimpulannya bait yang ke-85 ini menjelaskan tentang dua malaikat. Satu malaikat hafidun, dua malaikat katibun ya. Kita harus meyakini tentang keberadaan malaikat tersebut, sebab itu bagian daripada aqidah Islamiyah. Wallahu a'lam.